Assalamualaikum. Para pakar bilang fasting itu cenderungnya nggak bikin muscle loss, nggak menggerus otot tulang, malah cenderung bikin kuat karena dia memicu hormon pertumbuhan, stem cell, dan seterusnya. Kita pun sering membahas, tapi itu kalau caranya benar, ya kan? Kalau caranya salah, nah bisa aja itu muscle loss beneran terjadi. Terus cara yang salah itu kayak apa? Yuk kita obrolin. Sebelum bicara cara fasting yang error, kita bahas dulu lah soal peluruhan otot dan tulang. Kapan sih peluruhan otot tulang itu terjadi? Jawabannya setiap waktu. Tubuh kita ini terdiri dari sel-sel yang kecil-kecil gitu ya. Seperti juga semua makhluk hidup yang lain. Dan sel-sel kecil itu umurnya pendek. Bentar muncul, terus meluruh, mati, terus tergantikan generasi berikutnya. Gitu aja terus. Kayak sungai lah. Dari waktu ke waktu, airnya itu ganti berganti. Air yang kita lihat sekarang itu bukanlah air yang kemarin. Yang kemarin mungkin udah mengalir ke laut atau kemana tuh. Nah, kalau dari sumbernya nggak ada aliran baru, maka sungai itu akan menyurut, bahkan bisa sampai kering. Di Arab atau di mana tuh. Sel-sel otot dan tulang seperti itu juga. Tapi kali ini kita obrolinnya otot aja lah ya. Tapi tulang ini juga mirip sebenarnya. Jadi, itu fakta pertamanya, bahwa peluruhan sel-sel otot itu terus-menerus terjadi setiap waktu. Cuma, itu nggak akan begitu saja memunculkan muscle loss, karena ada juga penumbuhan sel-sel baru. Muscle loss hanya akan terjadi kalau penumbuhan sel baru kalah kenceng sama peluruhan sel-sel yang lama. Sebaliknya juga terjadi. Kalau penumbuhan lebih kenceng dari peluruhan, terjadilah muscle gain atau pengayaan otot. Kalau yang umumnya kita lihat, begitu bayi lahir procet, procet ini bahasa Jawa ya. Artinya apa nggak jelas, dan karenanya ada juga yang bilang procot. Nggak tahu juga nih bedanya antara procet sama procot. Tapi kalau kita bahas lebih lanjut, ini malah belok ke topik sastra Jawa. Walah, sampai mana ini tadi? Bayi lahir, ya. Dia itu akan gain muscle aja terus. Gain terus. Sampai puncaknya di window kedua atau ketiga sekitar umur 16-24 tahun gitu. Habis itu, tulang dan otot akan cenderung stabil untuk sekitar 2-3 window berikutnya. Sampai umur sekitaran 48 kayak gitu. Dan setelah setengah umur, ya udah. Kalau jurus-jurus jitu tidak dimainkan, otot-otot akan cenderung mengalami muscle loss, ada yang cepat, ada yang lebih cepat lagi, ujungnya itu entek, habis, wassalam. Salah satu jurus sehat yang bisa membalik muscle loss jadi muscle gain, di antara yang setengah umur, atau dari muscle gain yang kelas biasa menjadi muscle gain yang kencang, di kalangan muda-mudi, itu gembelengan fisik yang dikombo dengan fasting, yaitu fasting yang benar. Tapi kalau fastingnya error, bukannya gain, yang terjadi bisa malah loss hamsyong. Bahaya tuh. Otot kejaga, tulang kejaga itu penting untuk awet muda, awet sehat, awet hidup. Buat yang udah umur jadi nggak gampang jatuh juga tuh. Lebih kokoh, lebih seimbang, nggak gampang kena cedera otot, nggak gampang kena cedera tulang, dan seterusnya. Jadi, kalau jurus sehat malah error dan malah melemahkan otot dan tulang, kita mesti waspada. Saya kira yang rutin nonton kesini udah pada tahu lah ya kalau dari sisi itunya. Terus, fasting error tuh kayak apa sih yang bikin muscle loss atau pengerusan otot? Secara benang merahnya, garis besarnya itu kalau fastingnya sampai memelihara bioinstruction. Nah, bioinstruction ini ada dua kelompok besar. Pertama biokimiawi, kedua yang non-biokimiawi. Bisa bioelectricity atau apalagi itu. Nah, soal bioelectricity ini relatif masih gelap gulita. Sedangkan kalau yang biokimiawi, udah cukup terang tapi belum terang benderangnya 100% juga. Allah aja lah yang maha tahu. Sedangkan ilmu kita ya udahlah, siapa juga itu pastinya pas-pasan. Yaudah, kita absen beberapa yang sudah diketahui oleh para pakar error fasting yang bisa bikin otot kegerus. Pertama nomor 0 dulu nih, sebelum nomor 1. Stunting. Soalnya ini berlaku buat yang fasting maupun yang nggak fasting. Kalau kita sampai stunting, kurang asupan protein secara kelewatan, kurang gizi buruk, wassalam. Otot kita pasti kegerus sih. Saya kira jelas lah ya ini. Jadi ini nggak dihitung puasa error lah. Karena nggak puasa pun kejadian juga. Yuk sekarang kita mulai hitungan dari nomor 1. Fasting akan menggerus otot kalau diiringi stres yang melewati batas ambang. Stres bisa muncul karena fastingnya itu kelewat berat, atau bisa juga dasarnya dari tadinya stresnya itu udah sehari-hari. Ini jadinya bukan kayak fasting sehat, tapi miripnya sama starvation, kelaparan, gizi buruk, stunting tadi. Karena ya, sekedap sistem untuk penumbuhan otot, kayak hormon pertumbuhan dan seterusnya, itu
bakalan kepelintir, nggak berfungsi dengan semestinya kalau stresnya melewati ambang batas. Nggak cuma otot tulang tuh yang kegerus, naudzubillah. Maka itu penting bagi kita semua, demi amannya, tiap kali puasa fasting itu mesti diiringi dengan mindfulness dan sikap positif. Nomor 2, kalau super mager, otot bisa kegerus bersamaan dengan fasting. Kalau fastingnya itu diiringi keadaan yang super mager. Ekstrimnya contoh nih, astronot di luar angkasa. Nah, di luar angkasa itu bahkan nggak ada beban gravitasi. Parah bener tuh. Karena sifat regenerasi otot di tubuh kita itu pilih-pilih berdasarkan prioritas. Kalau dia lihat otot bukan bagian yang perlu diprioritaskan untuk dibangun ulang, karena dianggurin nggak pernah dipakai, nggak pernah dibeban, ya dia itu akan membangun yang lain-lain duluan, ototnya nanti terakhir-terakhir. Nah, agar otot ini diprioritaskan untuk dibangun ulang, fasting ataupun nggak fasting, ya kita mesti senantiasa aktif. Otot-otot itu mesti senantiasa dapat beban secara berkesinambungan, gitu teorinya. Nomor 3, itu kalau sakit berat. Otot bisa kegerus kalau fastingnya berbarengan dengan sakit berat. Karena ini bisa kental unsur magernya tadi, bisa juga ada sisi cederanya, bisa ada keganggu obat-obatannya, segala macam. Jadi, kalau yang cara muslim, ini lumayan lurus. Yang wajib untuk saum atau puasa atau fasting, itu yang sehat, bukan yang sakit. Nomor 4, ada cedera atau pengurasan sumber daya. Nggak mesti beneran sakit tadi. Kalau fasting seiring dengan cedera atau keadaan tertentu yang menyedot sumber daya dari darah atau dari diri kita, itu juga bisa menggerus otot. Misal nih, lagi hamil, dan bahkan nih pertumbuhan bayinya bisa terganggu tuh. Atau lagi bulanan, atau lagi ada pendarahan karena sebab lain, atau apalagi tuh, lagi menyusui. Itu juga mungkin harus konsul dulu sama profesional. Karena ASI kan kesedot kenceng tuh sama bayi. Kalau si ibunya gencar puasa sekalian, takutnya nanti kenapa-napa. Nomor 5, itu kalau barengan sama terapi obat yang kelas berat. Kalau fasting berbarengan dengan terapi obat-obat yang kelas berat, yang mendapat hormon pertumbuhan, atau melibatkan gandakan level stresnya, atau men-tweak metabolisme energi di tubuh kita, ini juga mesti hati-hati. Selain bisa terus kepelintir jadi menggerus otot, bisa juga memunculkan bahaya lain kayak hipoglikemia dan seterusnya yang kemarin kita omongin. Nomor 6, kalau terjadi circadian mismatch. Kalau fastingnya dibarengi circadian mismatch yang kelas berat, itu juga bisa mengganggu hormon pertumbuhan dan ujungnya ngeganggu penumbuhan otot dan lain-lain juga. Circadian mismatch ini keseharian kita tidak sesuai dengan ritme biologis yang alami. Misal nih, fastingnya dibarengi dengan jet lag yang ekstrim yang terus-terusan, atau dibarengi begadang atau gangguan tidur yang berhari-hari. Astronot di luar angkasa tadi itu contoh ekstrim lagi. Kopior lah pokoknya jam biologisnya dia. Hormon pertumbuhan itu mestinya sebisa-bisa tidak terganggu selama fasting, karena dia itu termasuk kuncinya untuk sintesis protein dan bangun ulang sel-sel pada umumnya, termasuk sel otot. Nomor 7, kalau ada gangguan hormon pertumbuhan. Beberapa kasusnya tadi udah kita sebut, tapi kemandekan hormon pertumbuhan itu bisa terjadi oleh sebab-sebab lain lagi. Itu juga akan bisa bikin muscle loss kalau dipaksain puasa fasting. Atau bisa juga hormon pertumbuhannya ini oke aja, tapi ada gangguan lain di otak atau di mana gitu, di pusat pengendalian, yang menyebabkan fungsi hormon pertumbuhan itu jadi keblokir atau kepelintir. Nomor 8, kalau terjadi hiperglikemia. Jadi gini, fasting panjang, kosong asupan selama periode yang panjang, itu normalnya akan menekan gula darah. Tapi bisa aja, dilalah karena ada perkeliruan, entah karena stres atau karena apa, glukosa darah itu tetap tinggi aja terus-terusan. Nah, untuk memenuhi tuntutan yang tidak normal seperti itu, sintesis glukosa baru di tubuh kita, ujungnya bisa kebablasan sampai menggerus protein otot segala. Kapan itu terjadi? Jarang sih ya. Tapi bisa gara-gara obat, bisa gara-gara penyakit tertentu, bisa gara-gara kena biohack tertentu. Oke deh, antara lain itu tuh fasting yang salah yang bisa bikin muscle loss. Kalau ada suhu yang tahu kondisi lain, silakan aja untuk komen. Terima kasih.